Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para pimpinan kita, pimpinan Badan Wakaf, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, pimpinan ISID, dan tentu saja para yang amat sangat berbahagia pada hari ini, para mahasiswa, para mahasiswi, para wisudawan, wisudawati, dan Bapak, Ibu, dan keluarganya, serta tentu saja juga yang amat sangat berbahagia adalah para dosen di ISID dan seluruh keluarga besar ISID yang semuanya saya hormati. Benar bahwa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, kalau boleh menyebut, saya sangat iri dengan Anda semuanya, karena Anda telah diwisuda untuk minimal kali yang kedua, sebagiannya bahkan kali ketiga di pondok modern yang kita cintai ini, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Anda diwisuda menjadi alumni KMI, kemudian diwisuda menjadi alumni ISID Strata 1, dan kemudian sebagian Anda diwisuda menjadi alumni yang ketiga, alumni ISID Strata kedua. Saya iri karena saya hanya diwisuda satu kali saja, diwisuda sebagai alumni KMI. Karenanya hani'an lakum, bahagialah Anda semuanya yang mendapatkan karunia amat sangat besar ini. Saya kira saya tidak bohong kalau saya menangis karena haru. Haru karena tidak gampang. Tidak gampang untuk seperti Anda semuanya yang begitu luar biasa berprestasi, kemudian bersabar, dan kemudian bahkan sukses dalam kesabaran, dan kemudian bahkan berprestasi dengan kesabaran itu, dan kemudian bisa diwisuda untuk kali kedua dan bahkan kali ketiga, dan bahkan tadi misalnya dengan sebuah terobosan yang luar biasa menghadirkan sebuah terminologi baru terkait dengan apa itu ISID. Luar biasa. Dari panggung ini, mohon maaf kalau saya juga sangat emosional karena saya seperti Anda juga bagian yang sangat bangga dan bahagia dengan pesantren ini. Kita semuanya dulu pernah mendapatkan tausiah maupun pengingatan pelajaran dari para kiai kita. Mungkin saya masih harus mengatakan saya lebih beruntung dari Anda semuanya adik-adik, karena saya masih diajar, artinya bukan dipukulnya, diberi pelajaran oleh beliau para Trimurti, beliau Kiai Haji Ahmad Saha almarhum, Kiai Haji Imam Zarkashi almarhum. Saya masih mendapatkan pelajaran dari beliau-beliau secara langsung. Dan salah satu pelajaran yang waktu itu disampaikan secara langsung oleh Kiai Haji Ahmad Sahal maupun juga Kiai Haji Imam Zarkashi adalah terkait dengan bahwa tanggung jawab kita memang tidak hanya berhenti, dan atau belajar kita tidak hanya berhenti ketika kita kemudian diwisuda. Bahkan beliau waktu itu dengan tegas mengatakan bahwa anak-anakku, dalam forum semacam ini tentu waktu itu adalah saya sebagai calon alumni KMI, anak-anakku, kalau Anda kembali ke masyarakat, maka sesungguhnya Anda sedang belajar kembali, belajar kepada masyarakat. Ini juga yang kemudian memaksa saya untuk kemudian dalam tanda kutip nyantri lebih panjang lagi di Madinah Al-Munawwarah. Setelah saya diwisuda sebagai alumni KMI, kemudian Allah menakdirkan saya untuk kemudian melanjutkan nyantri di Madinah Al-Munawwarah, hanya sebentar saja, hanya 13 tahun saja. Tapi kali yang keempat tahun terakhir sesungguhnya karena
keterilhaman oleh apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Imam Zarkashi dan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada waktu itu setelah selesai ujian munaqashah S2, dan alhamdulillah saya hanya mendapatkan mumtaz saja. Kemudian saya dijemput oleh dosen pembimbing saya, sekaligus beliau adalah ketua program pasca sarjana di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Beliau datang ke asrama saya dan beliau meminta saya untuk naik ke mobilnya, dan beliau yang menyetiri mobil itu, dan saya diajak keliling kota Madinah oleh beliau yang menyopiri mobilnya. Sepanjang jalan beliau meminta saya untuk melanjutkan ke S3 di Madinah. Dan seluruh argumentasi beliau bisa saya patahkan. Lulus mumtaz masuk nggak bisa mematahkan argumen dosennya ya. Ada satu yang saya tidak bisa kalahkan, satu yang tidak bisa jawab ketika beliau mengatakan Anda ngotot pulang ke Indonesia. Tentu ngomong pakai bahasa Arabnya, karena tentu tidak pakai bahasa Indonesia, beliau tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Anda ngotot untuk pulang ke Indonesia, anta asrarta alal audati ila Indonesia. Fal tadunnu annaka qad almamta bi kulli al-ulum allati qad tahtaju ilaiha fi audatika ila Indonesia. Faman yastati an yaz'um bi annahu ahata bi kulli al-ulum. Siapa yang bisa mengatakan bahwa ya Ustaz, saya akan pulang karena saya sudah menguasai seluruh bidang ilmu. Saya tidak mungkin mengatakan itu karena saya kembali teringat dengan nasihat Kiai Haji guru saya, Kiai Haji Imam Zarkashi almarhum dan Kiai Haji Ahmad Sahal yang mengatakan bahwa anak-anakku, kalau Anda kembali ke daerah Anda masing-masing, ke kampung halaman Anda semuanya, sesungguhnya Anda akan kembali belajar dari masyarakat. Ungkapan ini terbawa dan terngiang-ngiang ke telinga saya, dan kemudian saya tidak bisa menjawab pertanyaan dosen saya itu, dan saya tertegun. Dan kemudian beliau mengatakan, "Ghadan idhab ila qism ad-dirasat ulya wa hamil ma'aka masyru' lidirasat fil marhala ad-doktora." Dan saya besok harus ke kampus membawa proposal untuk S3, dan saya melanjutkan di S3 di Madinah, Saudi Arabia. Tentu ini tidak untuk mengatakan bahwa Anda kemudian S2 dari ISID, kemudian langsung ke Madinah Munawwarah. Itu ada sesuatu alternatif yang mudah-mudahan di bagian yang perlu diperjuangkan untuk kemudian kita bisa melakukan muadalah S1 ISID untuk bisa melanjutkan S2 di Madinah maupun juga di Mekah maupun tempat-tempat yang lain maupun juga S3-nya. Itu perjuangan yang saya kira perlu juga untuk dilakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Kata kunci yang saya katakan adik-adik semuanya adalah bahwa sekali lagi apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita selami, apa yang telah kita resapi saat-saat sekarang, saat-saat yang kemarin, saat-saat selama antum berada di pondok modern ini, saya menjadi saksi bahwa itu semuanya sungguh luar biasa, amat sangat penting, amat sangat bermanfaat, dan amat sangat bisa ditumbuh kembangkan. Ketika awal sekali saya memimpin sidang MPR tahun 2004 yang lalu, ada hal yang menurut saya sangat menarik, dan ini saya kira menjadi bagian yang perlu antum terus camkan dan antum terus bisa kembangkan. Kadang-kadang kita akan selalu bertemu dengan begitu banyak tantangan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tetapi karena kita dibiasakan untuk memimpin dalam beragam bentuk, sejak di kamar, sejak di muhadharah, tadi di pramuka, mungkin di TPA, dan juga di tempat munaqashah ilmiah. Karena kita dibiasakan untuk berada dalam situasi yang beragam-ragam dan menantang, maka kalau ada sesuatu yang pada waktu itu bisa mengagalkan apapun, kita pada saat itu juga bisa mencarikan solusi dan alternatif solusinya. Pada waktu itu tiba-tiba kemudian muncul semacam semangat untuk menggagalkan sidang paripurna, menggagalkan pelantikan presiden. Antum bisa bayangkan kalau presiden gagal dilantik, Indonesia akan kacau. Karena presiden lama sudah habis masa jabatannya, presiden baru belum bisa dilantik, dan pada saat itu Indonesia ada di tangan ketua MPR, dan ketua MPR adalah alumni Gontor. Dan karenanya saya harus pastikan bahwa ketika Indonesia di tangan alumni Gontor, sekalipun hanya beberapa menit, Indonesia harus aman dan selamat. Dan untuk itulah waktu itu saya dengan tentu dengan doa dari para kiai, dari rekan-rekan santri dan semuanya,
mencoba untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini, karena ada upaya untuk pada saat itu melakukan beragam manuver untuk kemudian menggagalkan pelantikan. Alhamdulillah, ternyata ilmu itu ada di mana-mana. Dan ilmu itu salah satu di antaranya hadir karena kebiasaan kita untuk kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dan kaidah-kaidah amal yang benar. Dan Allah memudahkan untuk itu. Dan kaidahnya adalah sangat jelas. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala nasrihim laqadir. Begitu banyak interupsi. Dan ternyata kemudian ada hal yang membuat kita mudah untuk mengatasi. Dan selesailah permasalahan. Dan alhamdulillah Pak SBY pun bisa diyakinkan untuk kemudian beliau menjadi bagian dari yang mensukseskan Indonesia tanpa ada masalah yang kemudian bisa menghambat perjalanan bangsa kita ke depan. Tadi Bapak Rektor kita telah menyampaikan bahwa Indonesia kita penuh dengan tantangan dalam, luar negeri, dalam segala sisi, itu benar. Dan ini adalah masa-masa yang amat sangat krusial, amat sangat kritis. Tapi itu tidak membuat kita harus kemudian menjadi sangat apatis. Karena tantangan-tantangan semacam ini bukan sesuatu yang khas Indonesia. Dia adalah tantangan kehidupan, tantangan sejarah. Bangsa yang akan maju, dia harus mampu untuk menghadapi tantangan. Tetapi tantangan itu tidak akan bisa dihadapi dengan baik dan tidak akan diberikan jawaban dengan baik bila bangsa tidak mempunyai anak-anak bangsa yang mampu menjawab tantangan-tantangan itu dengan kebaikan dan kebenaran. Dan kebaikan serta kebenaran itu alhamdulillah telah begitu banyak disemai. Antum semuanya telah begitu banyak menyerapnya. Antum semuanya, saya berkeyakinan telah mempunyai begitu banyak bekal-bekal untuk kemudian bisa menjadi bagian dari anak bangsa yang menghadirkan kebenaran dan menghadirkan penyelamatan bagi umat dan bagi bangsa kita di sekarang ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Karenanya ahlan wa sahlan bikum jami'an fi Indonesia, fi sahatil amal wa fi sahatil jihad, fi hadhihi ad-daulah al-habibah, daulatuna Indonesia. Wa nahnu ma'akum wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.